Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyah izin meresum yaitu rangkuman 1 bulan admin sosial media. Yang pertama yaitu cara mengembangkan media sosial dari nol. 1. Tentukan tujuan akunmu seperti edukasi, promosi produk, dakwah, atau personal branding. Kedua, kenali target audiens, siapa yang kamu ajak bicara, muslimah muda, pembisnis pemula, atau pelajar. Yang ketiga, konsisten konten. Buat jadwal misalnya Senin tip, Rabu kutipan, dan lain-lainnya. Keempat, gunakan desain yang menarik. Warna cerah, font jelas, tidak berantakan. Kelima, gunakan caption yang mengajak. Boleh disisipin seperti pantun, quotes lucu, atau pertanyaan. Yang keenam, aktif interaksi, balas komentar dan DM, terus atau kasih polling atau Q&A. 7, yaitu evaluasi dan belajar, lihat postingan mana yang banyak like-nya atau share-nya, lalu kembangkan. Kalau kamu konsisten dan niatkan karena Allah, insya Allah akan berkembang dengan berkah. Yang kedua, modul pengembang media sosial dari nol, Instagram marketing organik. Ini yang pekan 1 ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan media sosial dari nol? Isi utamanya menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan jelas, misalnya edukasi, jualan, branding, target siapa yang ingin dijangkau. Langkah-langkah awal, siapkan akun IG yang sesuai, buat konten yang menarik, konsisten, gunakan hashtag yang tepat. Masih seperti yang tadi ya, intinya itu adalah fondasi dari Instagram organik. Dan ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk meningkatkan brand awareness kah? Atau jualan kah? Atau membangun komunitas? Atau meningkatkan engagement, yaitu interaksi. Untuk tipsnya yaitu ada 1. Rotasi konten pilar. Buat jadwal bergiliran supaya feed lebih bervariasi. Yang kedua, buat kalender konten, rencanakan postingan berdasarkan pilar tiap minggu. Yang ketiga, gunakan format beragam, gunakan reel, carousel, foto, story, atau live. Tetap dalam satu pilar ya. Yang keempat, evaluasi performanya, lihat konten mana yang paling disukai audiens dari pilar yang kita variasikan seperti 4 pilar gitu ya. Terus setelah itu evaluasi performanya, lihat konten mana yang paling disukai audiens dari tiap pilar. 4E yaitu ada entertain, menghibur, kedua ada edukasi, keempat ada menginspirasi, keempat ya ada meyakinkan. Tunjukkan manfaat bukan hanya fitur, buat audiens yang merasa FOMO takut ketinggalan. Komposisi konten yang direkomendasikan, hiburan 30%, edukasi 30%, inspirasi 20%, dan Tujuan adalah menjaga keseimbangan antara membangun engagement dan menghasilkan konversi. Setelah itu, kenali audiens kamu, masalahnya apa, dan solusinya apa, agar konten-kontenmu itu membantu audiensmu dan akan meningkatkan engagement, interaksi, atau like, comment, share itu akan lebih meningkat jika akunmu itu bermanfaat gitu. Yaitu gabungkan konten-konten yang 4 pilar itu dengan storytelling atau hal-hal yang menarik ya, seperti CTA, hook. Setelah itu apa itu followers organik? Follower organik adalah orang yang loyal mengikuti kita karena dia tahu value dari akun kita. Mungkin akun kita bermanfaat buat orang tersebut. Keunggulan followers organik, lebih setia, lebih aktif komen dan like, lebih gampang jadi pelanggan jika kita berjualan. Cara optimalkan profil yang sekarang, pakai foto profil profesional atau logo brand, tulis bio singkat dan menarik. Tambahkan CTA,
Misalnya DM untuk konsultasi, pasang link di bio ke WA, website, atau katalog. Berikutnya, apa itu hashtag dalam Instagram? Hashtag itu adalah sebuah nama yang dipakai banyak orang seperti edukasi. Setiap postingan pasti ada pakai hashtag edukasi, dan itu udah dipakai banyak orang, dan itu muncul di mesin pencarian. Hashtag itu adalah orang mencari hashtag. Orang itu mencari sebuah konten pakai hashtag. Nah, itu dia. Maka setiap konten gunakan hashtag yang relevan. Misalnya konten edukasi, hashtagnya edukasi, dan gunakan kurang lebih 15 tapi yang relevan ya. Dan buat sendiri hashtag yang dari niche kamu, tujuan kamu. Fungsinya menjangkau audiens baru dan mengelompokkan niche kamu, mengelompokkan konten-konten kamu, dan mengoptimasi algoritma. Oke, selanjutnya cara kerja algoritma. Nah, algoritma itu jika konten kita muncul di algoritma sebuah konten orang lain, si A misalnya nih, si A ini lagi mencari sebuah konten edukasi. Nah, otomatis algoritma dari akun si A ini akan edukasi, dan mungkin konten kita yang B ini edukasi akan ikut muncul di situ juga. Nah, itu yang dinamakan algoritma. Algoritma adalah sebuah hasil dari pencarian kita, nanti akan muncul algoritma yang kita cari lebih banyak. Paling bagus algoritma itu ada di story ya, karena akan muncul di aplikasi paling atas, jadi lebih efektif jika kita membuat banyak story yang bagus untuk menjangkau audiens, karena algoritma itu juga akan lewat terus. Nah, cara agar banyak yang melihat story kamu dari algoritma kamu, agar banyak algoritma orang-orang menjangkau sebuah story kamu, yaitu banyakin interaksi. Semakin kamu banyak interaksi, maka semakin jangkauannya banyak untuk sebuah story. Juga bagus untuk menjangkau. Gunakan polling-pollingnya seperti polling pertanyaan, lokasi, dan stiker yang estetik dan lain-lainnya. Berikutnya, apa itu giveaway dalam Instagram dan apa dampaknya? Berikut penjelasannya. Giveaway adalah sebuah akun yang membagikan sesuatu untuk audiensnya, dan keuntungan dari giveaway itu biasanya meningkatkan followers dan meningkatkan penjualan, meningkatkan interaksi, meningkatkan brand awareness, kesadaran audiens. Dampak baik dan buruknya setelah giveaway. Kalau baiknya bisa meningkat yang drastis dan peluang viral. Nah, dampak buruknya seperti setelah mendapatkan giveaway bisa hilang followersnya. Jika berlebihan bisa dianggap spam, dan bisa juga giveaway itu membuat followers tidak tertarget, hanya ingin mendapatkan giveaway aja. Interaksi di sebuah media sosial atau Instagram itu penting, maka gunakan interaksi itu seperti minta pendapat dengan audiens, dan mungkin bisa storytelling atau cerita, sharing pengalaman, berbagi ilmu, seperti dia akan membagikan sebuah ilmu lewat sebuah Zoom itu secara gratis, secara cuma-cuma, dan lain-lainnya. Nah, ini ketinggalan nih. Apa itu riset kompetitor? Riset kompetitor adalah mencari sebuah akun yang sama dengan niche kita, terus kemudian kita amati, terus amati, tiru, modifikasi. Apa sih yang membuat ramai sebuah akun yang sama, dia yang udah besar? Nah, kita bisa meniru nih strateginya. Nah, sebuah admin sosial media itu harus riset setiap hari atau setiap ada yang viral, yang terbaru. Karena jika ketinggalan, maka konten-konten kamu juga akan sedikit yang melihat. Jika mengikuti tren-tren,
kemungkinan besar konten kamu juga akan ikut tren. Kalau kesimpulannya dari materi admin sosial media yang singkatnya saja, seorang admin sosial media adalah ujung tembak digital sebuah brand. Tugasnya bukan sekedar posting, tapi mengelola akun dengan strategi, konten, dan interaksi yang membangun kepercayaan, serta menarik audiens. Poin utamanya, kenali target audiens agar konten tepat sasaran. Kedua, buat konten yang menarik dan konsisten. Visual dan caption harus relevan dan rapi. Ketiga, pahami platform. Tiap platform punya gaya dan algoritma berbeda. Yang keempat, gunakan tools yang manfaatkan seperti Canva atau CapCut dan atau Meta Business atau yang lain-lainnya. Yang kelima, bangun interaksi, balas komentar, DM, dan jaga citra baik dari sebuah brand. Jaga kredibilitas gitu. Keenam, analisa performa, cek insight yang sudah disediakan di Instagram di dashboardnya. Intinya, admin sosmed harus kreatif, responsif, dan strategis. Cukup sekian penjelasannya dari resume 1 bulan sebuah admin sosial media. Sebuah materi seorang admin sosial media. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.